Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Putriani, NPM C0C0190046 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu kombinasi bisnis. Ada pula bentuk dari entitas kombinasi bisnis ini. Ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu merger, kedua konsolidasi, dan ketiga akuisisi. Merger dan konsolidasi ini mengakuisisi aset dan liabilitas. Akuisisi di sini mengakuisisi saham dari perusahaan lain. Yang pertama yaitu merger. Merger merupakan penggabungan dari 2 perusahaan atau penggabungan dari 2 entitas atau lebih dengan perusahaan yang diakuisisi dibubarkan. Sehingga entitas dari perusahaan yang diakuisisi tersebut diambil alih oleh perusahaan yang mengakuisisi perusahaan tersebut. Kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi ini merupakan penggabungan 2 entitas dengan menghasilkan entitas yang baru dengan membubarkan 2 entitas perusahaan tersebut. Misalnya, PT A dan PT B bergabung dengan membentuk perusahaan baru yaitu PT C. Sehingga PT C ini merupakan penggabungan dari 2 entitas perusahaan yang lama atau yang sudah dibubarkan, yaitu entitas dari perusahaan A dan perusahaan B. Ketiga yaitu akuisisi. Akuisisi di sini merupakan mengakuisisi saham dari perusahaan lain lebih dari 50%. Sehingga perusahaan tersebut memiliki hak pengendali atas perusahaan yang diakuisisi. Perusahaan yang diakuisisi ini tetap akan berjalan dengan mengubah statusnya menjadi anak perusahaan yang mengakuisisi. Perusahaan yang diakuisisi ini masih sebagai entitas pencatatan, tetapi tidak untuk entitas pelaporan, karena pelaporan akan dilakukan oleh induk perusahaan dengan melaporkan laporan keuangan konsolidasi. Adapun motivasi dari kombinasi bisnis ini dilakukan. Tujuan dari kombinasi bisnis ini yaitu untuk memperkaya atau menambah keuntungan bagi para pemegang saham perusahaan dalam perkembangan dan pertumbuhan perusahaan yang sedang dijalani. Selanjutnya ada metode akuntansi dalam kombinasi bisnis, yaitu ada 2, yaitu metode pooling of interest, dan yang kedua yaitu metode purchase. Metode pooling of interest ini hanya digunakan sebagai entitas sepengendali pada PSAK 38, sehingga saat ini tidak dipakai lagi. Saat ini menggunakan metode purchase. Metode purchase ini atau metode pembelian atau akuisisi, inilah yang dipakai oleh perusahaan untuk kombinasi bisnis yang diatur dalam PSAK 22 kombinasi bisnis. Jadi, jika perusahaan akan melakukan kombinasi bisnis, maka akan menggunakan metode purchase. Standar akuntansi bisnis kombinasi. Standar akuntansi kombinasi bisnis ini menggunakan 2 standar. Yang pertama yaitu perkembangan PSAK nomor 22 kombinasi bisnis, yang di dalamnya diatur metode dari kombinasi bisnis yaitu menggunakan metode purchase atau pembelian atau akuisisi. Yang kedua yaitu PSAK 48 revisi 2013 tentang penurunan nilai. Selanjutnya
kombinasi bisnis dan pengendalian. Kapan suatu perusahaan itu dikatakan memiliki pengendalian terhadap perusahaan lain? Maka secara umum, ketika perusahaan tersebut memiliki lebih dari 50% saham perusahaan yang diakuisisi. Jadi, perusahaan yang memiliki lebih dari 50% akan disebut memiliki hak pengendali atas perusahaan lain. Jika perusahaan tersebut memiliki kurang dari 50% saham perusahaan lain, maka itu disebut sebagai investasi atau kepentingan non-pengendali. Bisa dilihat dari gambar, untuk menjadi pengendali terhadap perusahaan lain harus memiliki lebih dari 50%, sedangkan jika kurang dari 50% disebut non-pengendali. Nah, kapan kita bisa memiliki hak pengendali tersebut terhadap perusahaan lain? Ada dua cara, yaitu akuisisi sekaligus, yang kedua akuisisi secara bertahap. Akuisisi sekaligus ini misalnya PT A sebelumnya tidak memiliki saham terhadap PT B. Tetapi tiba-tiba saat ini PT A membeli saham PT B sebanyak 70% saham. Sehingga saat ini PT A menjadi pengendali atas perusahaan PT B. Yang kedua yaitu akuisisi bertahap. Akuisisi bertahap ini misalnya PT A ini sebelumnya memiliki 20% saham terhadap PT B. Pada saat itu PT A menjadi kepentingan non-pengendali. Tetapi saat ini PT B, maksud saya PT A, membeli kembali 50% saham dari PT B. Sehingga PT A sekarang memiliki 70% saham dari PT B. Jadi PT A sekarang saat ini menjadi pengendali atas PT B. Itu yang disebut akuisisi bertahap. Pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Di sini merger dan konsolidasi. Merger dan konsolidasi ini memperoleh aset dari perusahaan yang diakuisisi. Bukan hanya memperoleh aset, tetapi juga mengambil alih liabilitas dari perusahaan yang diakuisisinya. Sehingga perusahaan akan mendapatkan aset serta liabilitas dari perusahaan tersebut. Biaya transaksi. Biaya transaksi di sini dimaksudkan biaya yang kita keluarkan atau biaya perusahaan untuk pembelian dari saham atau aset liabilitas perusahaan lain, seperti biaya makelar. Jadi biaya transaksi ini biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset dan liabilitas perusahaan yang akan diakuisisi. Imbalan yang dialihkan. Imbalan yang dialihkan ini adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan aset dari perusahaan yang akan diakuisisi. Misalnya misalnya yang pengorbanan yang diberikan perusahaan tersebut ialah uang. Uang untuk pembelian dari aset perusahaan yang akan diakuisisi. Yang ketiga ada goodwill. Goodwill ini merupakan aset yang tidak terwujud dari perusahaan. Nah, munculnya goodwill ini pada perusahaan yaitu ketika
perusahaan lain membeli perusahaan yang akan diakuisisi lebih dari nilai jual yang telah ditetapkan oleh perusahaan karena adanya goodwill pada perusahaan yang akan diakuisisi, sehingga perusahaan lain membeli perusahaan tersebut dengan harga yang lebih tinggi karena dengan adanya goodwill. Keempat yaitu pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Di sini banyak tentang pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Transaksi-transaksi tersebut akan dicatat di dalam sebuah laporan. Yang kelima yaitu pembelian diskon. Tidak semua dari perusahaan memiliki goodwill. Nah, jika tidak memiliki goodwill, maka perusahaan adanya dengan pembelian diskon. Pembelian diskon ini akan diakui pada laporan laba rugi pada saat penyusunan laporan laba rugi. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.